Saya Karen Fiskena Pitupulu sebagai pembicara pertama dalam mosi Dewan ini menyesali glorifikasi motherhood. Rekomendasi interupsi dari saya dengan langsung mengatakan interupsi, saya mengapresiasi tim melawan memahami hal ini. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saat ini terutama di Indonesia, perempuan terutama para ibu banyak diglorifikasi. Namun akhirnya glorifikasi ini berujung pada motherhood underestimate. Kami percaya bahwa kita perlu menghargai dan menghormati seorang ibu, juga bagaimana keibuannya. Namun, bukan berarti kita harus memberikan glorifikasi tentang mereka. Lewat pidato ini, saya akan membuktikan bahwa ada cara lain untuk menghormati, menghargai seorang ibu, dan menghargai seberapa besar jasa keibuannya dalam kehidupan kita, tanpa perlu mengglorifikasi mereka hingga berakhir menyepelekan. Argumen saya terdiri dari 2 poin argumentasi. Yang pertama yaitu mengapa eksistensi seorang ibu tidak perlu diglorifikasi. Lalu yang kedua adalah cara lain untuk menghormati, menghargai para ibu juga jasa keibuannya tanpa perlu glorifikasi. Kita masuk pada ranah poin argumentasi yang pertama, yaitu mengapa eksistensi seorang ibu tidak perlu diglorifikasi. Dewan juri yang terhormat, sebagai manusia yang lahir dari seorang ibu, tentu kita sangat menghormati dan menghargai ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, mempertaruhkan hidup dan matinya untuk melahirkan kita ke dunia ini, menghabiskan waktu istirahat untuk merawat dan membesarkan kita sepenuh hati. Tapi apakah kita perlu mengglorifikasi motherhood ini? Saya rasa tidak perlu. Ada dua lapisan analisa mengapa glorifikasi ini tidak diperlukan dan sangat disesali karena sering terjadi dalam keseharian kita. Lapisan yang pertama, memang sudah tugas seorang ibu, layaknya seorang ayah yang bekerja keras banting tulang, tak kenal lelah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mengandung, melahirkan, membesarkan anak sudah menjadi tugas seorang ibu yang tidak bisa diganggu-gugat. Ketika seorang wanita memutuskan untuk menikah dan sudah siap memiliki keturunan, artinya ia sudah siap dengan segala masa sulit, rasa lelah, rasa sakit yang akan dihadapi. Kita tak perlu mengagung-agungkan hal tersebut. Kita bukannya harus mengabaikan jeripaya dan pengorbanan mereka itu. Kita harus menghargai jasa motherhood itu. Tapi bukan berarti kita mengglorifikasi hal tersebut. Glorifikasi ini juga terkadang masuk ke ranah menyudutkan. Jika seorang anak berhasil dan sukses, maka ibunya akan dipuji-puji. Namun jika anak tersebut menjadi seorang dengan attitude yang buruk, bahkan hingga gagal dalam kehidupannya, maka orang yang akan disudutkan adalah ibu dan keibuannya akan dipertanyakan. Dengan dalih, ya namanya juga ibu, harus ngurus anak di rumah, didik anak, ya jadi sukses atau gagalnya seorang anak itu gara-gara ibunya dong. Padahal seorang ayah juga punya kewajiban yang sama dan pengaruh yang sama besarnya dalam sukses dan gagalnya seorang anak dalam kehidupan. Belum lagi faktor pergaulan anak yang mempengaruhi hidup anak. Jadi glorifikasi ini tidak diperlukan untuk seorang ibu dan keibuannya. Ibu hanya menjalankan tugasnya dan ia tidak perlu diglorifikasi. Lalu masuk pada lapisan yang kedua, dampak buruk glorifikasi. Selain karena tentang attitude anak, ada beberapa dampak buruk dari glorifikasi terhadap keibuan. Kita ambil contoh, ucapan yang sudah sangat sering terdengar di telinga kita. Enak ya jadi ibu, kerjaannya di rumah, ngurus anak, dapat uang dari suami. Padahal kenyataannya menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah. Mengurus anak, melewati masa baby blues bukanlah hal yang mudah. Karena seorang ibu juga manusia. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, glorifikasi ini berujung pada penyepelean pada sosok ibu dan juga keibuan mereka. Lalu kita masuk pada poin argumentasi saya yang kedua, cara lain menghargai seorang ibu tanpa glorifikasi. Nah, yang pertama, kita dapat membantu mereka dalam kegiatan rumah dan dalam proses pengurusan anak. Seperti yang kita tahu bahwa kita sering sekali mengglorifikasi seorang ibu dengan mengatakan bahwa ya sudah tugas seorang ibu dong. Kita juga pernah mengatakan bahwa ya itu merupakan tugas seorang ibu, ayah sudah lelah mengurus anak gitu, dan juga keluarga besar terkadang tidak mau ikut campur dalam membantu mengurus rumah, juga membantu mengurus anak-anak. Tapi dalam hal ini kita tidak perlu melakukan hal itu, kita tidak perlu melakukan glorifikasi secara verbal, tapi kita dapat membuktikan bentuk penghormatan kita, rasa sayang kita, menghargai kita terhadap seorang ibu dan juga keibuan mereka dengan cara kita melakukan suatu aksi, yaitu membantu mereka dalam mengurus rumah, membantu mereka dalam mengurus anak-anak mereka. Terutama untuk para ayah, tentu kita harus mengingatkan para ayah bahwa daripada mengglorifikasi seorang ibu, mendewa-dewakan sosok figur seorang ibu dalam mengurus anak,
kenapa ia tidak coba mengglorifikasi dirinya sebagai seorang ayah? Lalu yang kedua yaitu tidak lagi mengglorifikasi seorang ibu dan keibuannya hingga tidak membantu ibu dengan alasan cuma ibu yang bisa mengurus anak, karena hanya ibu yang kasihnya tanpa batas dan tanpa pamrih. Sekali lagi, kita tidak perlu mengglorifikasi seorang ibu dan juga keibuannya, tapi kita dapat menunjukkannya dengan aksi, yaitu dengan membantu mereka mengurus rumah, juga menghargai perasaan mereka, tidak mengatakan hal-hal yang dalam konteks glorifikasi namun pada akhirnya menyakiti perasaan mereka, tapi kita dapat menghargai, membantu mereka, dan menghargai jasa keibuan mereka tanpa perlu glorifikasi. Sekian dari saya, terima kasih.